Om Swastiastu. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil proyek game Greenfoot kami, yang kami namai dengan The Jungle Tank. Sebelum membahas lebih lanjut, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri, Resa Astari Tarigan, dengan NIM 2215 09 10 18, dan rekan saya, Saya Esther Florida Brusmiring dengan NIM 2215 09 10 28. Dengan saya Dewa Ayu Eka Sriwidyastuti dengan NIM 2215091097. baik, materi yang pertama yaitu bab 1 storybook game akan dibawakan oleh saya sendiri. Dalam storybook game ini, kami mengangkat cerita di mana di dalam sebuah dunia, manusia harus menjaga keseimbangan dan kedamaian di planet mereka. Mereka telah mengembangkan kendaraan tempur canggih yang dikenal dengan The Jungle Tank. Namun, situasi mulai memburuk ketika ada sekelompok penjahat teknologi yang disebut dengan mekanik, yaitu ilmuwan jahat yang menggunakan pengetahuan mereka untuk merebut sumber daya dan wilayah di dalam dunia tersebut. Maka dari itu, mereka memutuskan untuk menggunakan The Jungle Tank untuk melawan musuh yang datang untuk merebut sumber daya dan wilayah tersebut. Di mana di dalam permainan ini, pemain dalam The Jungle Tank ini mengambil peran sebagai penjaga yang bertugas melindungi serangan dari mekanik. Mereka harus mengendarai tank ini, membidik, menembak, untuk menghancurkan kendaraan tempur dan pesawat tempur musuh. Tugas para pemain menjaga tank agar tetap aman dari tembakan mekanik. Yang kedua yaitu game planning. Ada 2 tahap pengembangan dari game The Jungle Tank ini, yaitu tahap persiapan aset dan yang kedua yaitu tahap pengembangan alur game. Di dalam tahap persiapan aset, tools yang kami gunakan untuk membangun game ini adalah Greenfoot, di mana aplikasi ini digunakan untuk membuat sebuah game di dalam dunia pendidikan. Sebuah aplikasi untuk membantu memahami konsep pemrograman dan bermain untuk pengembangan sebuah permainan. Nah, dalam tahap ini kami telah mengumpulkan aset-aset yang telah diberi oleh dosen kami dan juga beberapa aset yang kami buat sendiri. Yang pertama ada background, ada quill battle, ada credit, ada hero 1, hero 2, ada tank 1 atau enemy yang kami gunakan yaitu enemy tank musuh, ada tank 2, dan ada juga enemy plan, bullet atau roket 1, enemy bullet, roket 2, plan bullet, roket 3, dan ada juga tembakan atau right bullet, ada blast, dan yang terakhir yaitu background state 2, ada background state 2, ada asset win, ada loss, retreat, next, ada asset back, counter, dan terakhir yaitu closing. Yang kedua yaitu tahap pengembangan alur game. Dalam tahap pengembangan alur game ini, pada tahap 1, pemain akan dihadapkan dengan tantangan menghadapi 2 musuh yang cukup menantang, yakni tank dan pesawat. Kedua musuh tersebut memiliki nyawa sebanyak 10, dan setiap kali pemain harus menyerang dan mengenai tank atau pesawat pemain akan mendapatkan poin sebanyak 5 poin untuk setiap tembakan dan mengenai salah satu dari musuh tersebut. Dan pada level yang kedua, ketika permainan berhasil mencapai level 2, tingkat kesulitan akan semakin meningkat, di mana di level 2 ini pemain harus menghadapi 3 musuh sekaligus, terdiri dari 2 pesawat dan 1
tank. Meskipun musuh-musuh ini tetap memiliki nyawa masing-masing 10, namun tantangannya menjadi lebih kompleks karena pemain harus menghadapi 2 pesawat dan 1 tank sekaligus. Nah, di sini setiap tembakan yang mengenai musuh, baik itu pesawat dan tank, akan memberikan pemain 5 poin tambahan. Itu akan menjadi kunci untuk meningkatkan skor bagi pemain. Next, berikutnya yaitu game development akan dibawakan langsung oleh Esther. Kepada Esther, saya persilahkan. Terima kasih. Saya akan melanjutkan pada bab 2 yaitu game development. Yang pertama, kelas-kelas merupakan sebuah rancangan dasar yang berfungsi sebagai sebuah template. Fungsi utama dari kelas ini adalah mendefinisikan atribut atau variabel dan perilaku metode yang akan dimulai oleh objek yang dibuat. Dalam Greenfoot termasuk 2 superclass. Dalam superclass ini terdapat yaitu word dan aktor. Nah, dalam tipe superclass di dalam Greenfoot, word merupakan subclass yang mengatur gambar latar belakang dalam skenario dan mendefinisikan ukuran dan resolusi word. Dan yang kedua, aktor merupakan sebagai bertindak dalam skenario tersebut. Atau di dalam superclass, baik word maupun aktor dapat memiliki subclass-subclass ini seperti kelas-kelas yang diturunkan dari word atau aktor. Selanjutnya, nah kita dapat melihat pada gambar di atas terdapat kelas word sebagai superkelas dan di dalamnya terdapat 5 kelas. Selanjutnya, dan juga ada superkelas aktor dan di dalamnya terdapat kelas di antaranya. Yang kedua yaitu objek. Objek dalam game yang digambarkan seperti berupa makhluk hidup atau seperti benda mati yang memiliki identitas maupun fungsi dan kelakuannya masing-masing. Ya, contohnya termasuk manusia, hewan, tumbuhan, dan objek-objek lainnya. Dalam pemrograman berorientasi objek atau OPP, terdapat istilah yaitu status atau state merupakan atribut atau identitas atau juga karakteristik yang dimiliki oleh suatu objek. Dan yang kedua, perilaku atau behavior merujuk pada tingkah laku atau tindakan yang dapat dilakukan oleh objek itu sendiri. Yang ketiga, keyword. Keyword merupakan new yang digunakan dalam pemrograman untuk melakukan instansiasi atau menciptakan objek baru berdasarkan definisi kelas yang telah ada. Warisan. Nah, dapat kita lihat juga pada gambar di atas terdapat superkelas aktor yang memiliki beberapa objek. Selanjutnya, warisan. Nah, yang ketiga, inheritance merupakan salah satu konsep dalam pemrograman berorientasi objek yang memungkinkan sebuah kelas atau kelas turunan untuk mewarisi properti dan metode dari kelas lain, atau kelas dasar atau superkelas. Nah, selanjutnya dapat kita lihat bahwa ini merupakan inheritance atau warisan dari misalnya enemy bullet, warisannya seperti plan bullet, dan enemy plan, warisannya enemy plan 1. Dapat kita lihat code-nya, yaitu ada beberapa pada right bullet yang terdapat di get word add object yang terdapat di new blast, sehingga memiliki yang terdapat di sana stake score dan juga state enemy health. Dan yang kedua pada get word object new blast yang terdapat yaitu Greenfoot yang memiliki play zone. Dan yang keempat, konstruktor. Konstruktor merupakan sebuah metode khusus dalam suatu kelas yang digunakan untuk menginisialisasi objek yang dibuat dari kelas tersebut. Konstruktor memiliki nama yang sama dengan nama kelas dan dijalankan secara otomatis saat dibuat objeknya. Dapat kita lihat seperti kredit yang memiliki add object kredit 700 dan 50. Start juga memiliki add object start 140 dan 105. Selanjutnya. Dan juga ada player yang memiliki add object 60, 320, enemy
memiliki add object 930, 320, dan enemy health yang memiliki plan memiliki add object plan 60 dan 30. Selanjutnya, yang kelima ada static variable yang merupakan variabel yang terkait dengan kelas, bukan dengan instant object kelas tersebut. Variabel ini memiliki nilai yang bersifat global, diantaranya semua instance dari kelas yang sama. Variabel statis digunakan untuk menyimpan data yang bersifat umum di seluruh kelas dan digunakan oleh semua objek. Variabel ini dapat kita lihat seperti ada score, health, enemy health, sound win, sound main biki, sound main, sound loss. Nah, dan setelah variabel seperti score, health, dan enemy health dapat dianggap sebagai variabel statis karena mereka memiliki nilai default yang dapat diatur melalui gambar atau konfigurasi dalam konteks permainan. Nah, ini merupakan yang keenam, yaitu polymorphism. Polymorphism adalah konsep dalam pemrograman berorientasi objek yang mengacu pada kemampuan objek dari berbagai kelas untuk merespon metode dengan nama yang sama. Dapat kita lihat, yaitu ini merupakan polymorphism, yaitu player yang memiliki subclass player 1, player 3, dan memiliki juga, ini bukan player, yaitu seorang pemain atau penjaga yang memiliki code get word yang cek dengan new right blue bullet dengan bergabung Playzone tank amunisi MP3. Selanjutnya dapat kita lihat ini code-nya pada get word and object ini pada Keydown, dan terdapat most preset dan juga terdapat pada Keydown dan terakhir most preset yang null. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu perkembangan ataupun gamenya. Baik, terima kasih. Berikutnya kami akan menayangkan game yang telah kami buat. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sedikit code dan juga metode gamenya. Yang pertama-tama kita akan melihat ada 5 word yang kita buat, yakni kita bisa lihat untuk gambar tampilan yang pertama ini itu adalah di opening. Kita bisa lihat code di opening. Pada bagian prepare terdapat 2 objek yang kita tambahkan dan bisa diklik oleh pengguna atau pemain, yakni yang pertama kredit, itu nanti ketika diklik akan memunculkan identitas kita, dan juga start, yaitu ketika kita klik start nanti kita akan mulai untuk bermain game. Kemudian di my word, pada code my word, yaitu stage pertama atau tampilan background untuk level pertama. Di sana terdapat prepare, private void prepare, terdapat player pertama yaitu pemain, tank pemain kita, kemudian ada musuh pertama, kemudian juga ada pesawat atau helikopter musuh yang di atas,
kemudian juga terdapat tampilan skor atau tempat bisa melihat skor dan juga nyawa kita dan juga nyawa musuh kita. Kemudian bisa kita lihat lagi di Word terdapat stage 2, yaitu tampilan background untuk level 2-nya. Terdapat pemain gitu, tank kita, tank pemain, kemudian ada enemy plane atau pesawat musuh, kemudian ada pesawat musuh yang kedua, kemudian juga ada enemy 2 sebagai enemy tank atau tank musuh kita yang ada di bagian bawah. Kemudian masih sama terdapat tempat untuk melihat skor kita dan juga nyawa musuh dan juga nyawa kita. Kemudian pada aktor kita juga bisa lihat code untuk enemy bullet-nya. Pada enemy bullet atau peluru, ini kita bisa mengatur code-nya agar ketika nanti mengenai objek atau mengenai objek yang sudah kita masukkan ke dalam code berikut, maka akan mengurangi 1 nyawa. Kemudian pada bagian player, pada P1, yaitu di mana tampilan ketika tank menembak ke atas, berikut adalah code-nya. Kemudian pada P2, itu adalah di mana ketika tank kita atau tank main menembak secara menyamping. Perlu ditekankan lagi kalau kita membuat 2 level game pada game ini. Bisa kita run terlebih dahulu. Kita buka kredit untuk menampilkan identitas kelompok dan juga dosen yang pembimbing. Kemudian tombol panah ke kiri itu berfungsi untuk kembali ke menu tampilan opening tadi. Kemudian kita akan mulai main. Kita klik Quick Battle. Mungkin suaranya bisa dibuka dulu. Apakah suara game sudah terdengar? Lanjut. Untuk selanjutnya, Ngomong di HP nggak kedengeran di HP. Jangan di mute. Yuk. oke, selanjutnya kita klik lagi tombol ke kanan itu untuk meneruskan ke level 2. Terdapat dua helikopter musuh, kemudian ada 1 tank musuh. Dengan masing-masing musuh mempunyai 10 nyawa. Guys. Bisa di jeda dulu videonya.
Berikut adalah tampilan ketika kita kalah. Ketika kita mau mengulang di level 2, kita bisa klik tombol di bawah itu, tombol memutar itu. Kemudian kita akan bisa mengulang permainan lagi. Ketika kita menang, sudah mencapai level 2, maka kita bisa klik tombol panah ke kanan. Maka kita sudah menyelesaikan misi untuk game The Jungle Tank berikut. Mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya untuk kesimpulannya. Baik, pembahasan yang selanjutnya yaitu penutup, di mana kami mengambil sebuah kesimpulan. Dengan menggunakan lingkungan pengembangan game Greenfoot, kita dapat lebih memahami dan mengimplementasikan pemrograman berorientasi objek untuk desain game. Latar belakang permainan yang melibatkan konflik antara penjaga wilayah yang menggunakan tank sebagai kendara tempur untuk melindungi sumber daya mereka dari serangan di mekanik. Permainan ini memiliki 2 level yang menantang, di mana permainan harus menghadapi musuh berbeda dengan tingkat kesulitan yang semakin meningkat. Membuat gameplay yang menarik melibatkan penerapan konsep OOP seperti kelas, objek, inheritance, konstruktur, static variable, static class, polymorphic, dan The Jungle Tank adalah hasil kolaborasi kami dalam menghadirkan dunia permainan yang menarik dan menantang, di mana pemain dapat menguji keterampilan mereka dalam mempertahankan kedamaian di dalam hutan belantara. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, kami memohon maaf, dan saya tutup dengan para Santi, Om, Santi, Santi, Om.